kembali di program inspiratif kita hari ini, dari nol menjadi lebih baik. Dan hari ini saya masih ada di Bojonegoro yang ingin berbagi sesuatu yang inspiratif dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang tidak hanya setahun dua tahun, tapi ini bisa menjadi sebuah legenda, ya, sudah bisa menjadi legenda di Bojonegoro. Dan bicara Bojonegoro, dikenal tentang sumber daya alamnya, minyak dan gas bumi. Tapi selain itu, kuliner pun tidak kalah. Salah satunya adalah kerupuk kelenteng Tan Cian Lim yang sudah melegenda, bahkan umurnya sudah cukup lama, yakni sejak 1929. Dan hari ini, kawan, saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Anton. Beliau owner dari kerupuk kelenteng yang hari ini sudah bersedia untuk meluangkan waktu ngobrol-ngobrol ya tentang inspirasi untuk Anda semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kabar baik ya? Baik, baik. Luar biasa. Ya. Ternyata masih muda. Oh, enggak lah. Oh, enggak. Dan terima kasih banyak ini dari nol menjadi lebih baik, Ya. Diberikan kesempatan untuk ngobrol karena memang tidak semua orang mungkin bisa ngobrol dengan jenengan. Enggak juga. Dan menjadi warga Bojonegoro menjadi sebuah kebanggaan ketika ada sebuah brand atau merek yang memang mempunyai umur atau usia yang cukup lama, termasuk kerupuk kelenteng. Nah, bicara sejarah mungkin Pak, mungkin bisa dimulai dulu, biar runut ini kawan-kawannya ada di rumah biar tahu kerupuk kelenteng ini berdiri sejak kapan dan sampai saat ini, mungkin bisa disampaikan dulu. Iya, jadi mengenai sejarah itu saya ceritakan singkatnya aja ya. Jadi begini, yang sebetulnya saya dengar juga dari cerita almarhum ayah saya, jadi bahwa Tan Cian Lim dan Oh Hai Nyo. Tan Cian Lim ini adalah kakek buyut saya, dan Oh Hai Nyo itu nenek buyut saya. Jadi ceritanya itu sebelum mereka merintis pembuatan kerupuk kelenteng ini, mereka sebetulnya sudah punya toko di pasar. Pasar kota? Pasar kota, jadi di pasar kota itu yang menghadap ke barat ya, kalau nggak salah ya, menghadap ke barat ya. Jadi sebelah timurnya pasar menghadap ke barat. Nah, seperti itu. Nah, karena mungkin ada keinginan, timbul keinginan untuk lebih meningkatkan tingkat perekonomian, jadi akhirnya kakek buyut saya ini memutuskan untuk belajar membuat kerupuk di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Nah, jadi beliau bersama dengan dua kawannya, berarti tiga dengan kakek buyut saya berangkat ke Sidoarjo untuk menimba ilmu membuat kerupuk. Nah, setelah di sana istilahnya belajar dengan seseorang ya, itu membuat kerupuk, bagaimana istilahnya membuat adonan dan sebagainya. Mereka bertiga ini memutuskan untuk memulai membuat usaha kerupuk di sana, di bareng-bareng ya, bareng-bareng, istilahnya kongsi gitu ya. Bareng-bareng di sana membuat kerupuk. Nah, ternyata mungkin salah manajemen dan sebagainya, atau saya kurang tahu pastinya seperti apa, usaha mereka ini gagal. Usaha mereka gagal, kemudian yang dua temen dari kakek buyut saya ini kembali pulang. Kalau nggak salah, salah satunya itu ada yang tinggalnya di Tuban. Yang satu lagi saya kurang tahu. Yang satu lagi kan kakek buyut saya. Karena kakek buyut saya merasa, wah udah terlanjur basah di luar kota, masa mau kembali lagi tanpa hasil yang positif gitu. Jadi setelah usaha kerupuknya gagal, akhirnya kakek buyut saya itu tinggal di Sidoarjo, sedangkan dua kawannya kan balik. Nah, di sana kakek buyut saya merintis pembuatan batik. Membuat batik ya. Ternyata usaha itu pun juga tidak berkembang. Dengan kata lain ya bisa dikatakan gagal. Nah, setelah gagal, terus kemudian ya bingung gimana, merintis usaha kerupuk di sana gagal, membuat batik juga di sana juga gagal. Jadi akhirnya ya sudahlah, pulang aja. Ya mungkin kan sama nenek buyut saya, sudahlah pulang aja ke Bojonegoro. Ya nanti dipikirkan lagi mau
apa. Mulai dari nol di Bojonegoro Ya. lagi. Jadi akhirnya sudah pulang ke Bojonegoro. Terus mungkin mereka berunding, suami istri ini berunding, Ya. enaknya gimana ya, sudah kita punya ilmu kerupuk ini ya sudah. Sudah ada bekal buat kerupuk Nah, tadi. akhirnya diputuskan untuk membuat kerupuk ini, membuat kerupuk tradisional ini. Dan itu tahun 1900. 1929. Lokasi juga di sini. Lokasi di sini. Lokasi di sini. Nah, jadi seiring berjalannya waktu mereka kan mulai membuatnya kan tentunya sedikit demi sedikit ya. Jadi mulai tepung itu jumlahnya sedikit, mulai dari mungkin setengah kuintal, terus kemudian berkembang bisa lebih. Nah, seperti itu. Jadi terus akhirnya orang-orang kan mulai banyak yang beli. Nah, ini untuk menarik, untuk menimbulkan daya tarik sebetulnya itu apa? Kan perlu diberikan mungkin warna ya. Warna. Perlu. Berarti awalnya memang belum ada warna, hanya putih aja. Oh enggak, jadi sudah ada warna. Sudah ada warna. Sudah ada warna. Jadi apa itu namanya? Perlu diberikan warna, nah terus diputuskan untuk diberikan warna yaitu merah, yang mencolok kuning, gitu ya. Ya, hijau sama Hijau, putih. Dan merek waktu itu belum ada. Belum ada. Jadi ya tanpa merek ya Tanpa sudah. merek. Ya Pokoknya sudah. jual Ya, dan jual menghasilkan. kerupuk itu lah. Akhirnya orang-orang kan merasakan enak ya. Jadi beli di mana? Beli itu loh di dekat kelenteng, beli di mana? Dekat kelenteng, beli di mana? Akhirnya jadinya ya kerupuk kelenteng karena tempatnya di dekat kelenteng, di sebelah timurnya kelenteng, arah ke Tuban kira-kira ya mungkin 100 meteran 100 dari kelenteng. Dan akhirnya arah jadi ke timur jadi ya. brand juga akhirnya. Iya, Secara akhirnya. tidak langsung gitu. Iya. Kerupuk kelenteng. Tapi ada juga yang bilang kerupuk Bang Jo gitu. Iya, ada juga bilang seperti itu. Karena warnanya itu. Iya, Bang Ijo, Abang Ijo. kerupuk kelenteng. Seperti itu sih. Berarti jatuh bangun di awal, bahkan sebenarnya sudah punya usaha Ya. dan ingin memulai sesuatu yang baru, Ya, bahkan belajar Iya. dan terus betul. belajar hingga akhirnya gagal, Iya. bahkan juga membentuk sebuah usaha bersama dengan Iya. teman-teman dengan pemikiran mungkin akan lebih Iya. bagus lagi. Tapi ternyata di berjalannya waktu juga gagal dan Gagal. akhirnya pulang lagi. Iya. Kembali ke Bojonegoro dengan mulai dari nol Iya, dan betul. membangun lagi, tapi tetap di situ ada inovasi-inovasi yang dilakukan sama kakek buyut ya. Pada saat awal tentunya kan belum ada inovasi, karena itu kan istilahnya mereka create sesuatu yang baru kan. Iya, Dulunya usaha toko itu kan cuman ya istilahnya kan ada barang, istilahnya kita beli dari tempat lain harga sekian, kita jual sekian, kita ambil keuntungan sekian kan itu. Nah, ini kan mulai dari awal. Jadi di kakek buyut saya itu di tahun-tahun awal ya masih belum ada inovasi, karena mereka kan istilahnya baru awal ya, step awal ya membangun. Dan waktu itu bagaimana sih sistem penjualan dari kerupuk kelenteng sendiri? Waktu itu penjualannya ya istilahnya ya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi awalnya ya mungkin dari orang-orang sekitar sini aja. Nah, terus kemudian kan dari mulut, word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut, akhirnya ada yang dari Kapas, akhirnya ada yang dari Balen, Sumberjo, itu sampai akhirnya ada yang dari Montong, daerah Tuban sana. Ya, jadi word of mouth dari mulut ke mulut. Saya dapatkan informasi bahwasanya penjualan pun dengan ala kadarnya waktu itu. Betul. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Anton. Waktu itu apakah dijual dalam bentuk, kalau saat ini kan mungkin di era 90 sudah ada yang sistem toples ya, toples ditaruh. Apakah dulu sebelum itu katanya lebih tradisional lagi? Iya, jadi awalnya itu kalau untuk yang reseller ya istilahnya, atau orang Bojonegoro nyebutnya bakul ya, mereka itu bawa, kalau dulu itu kan nggak ada plastik ya. Nggak ada plastik. Jadi mereka bawa rombong, ada yang bawa rombong ya dari seng itu loh, Dari seng. yang bulat gede itu. Jadi mereka taruh di situ, kiri kanan sepeda, mereka naikkan sepeda. Nah, tapi yang untuk reseller yang kecil yang biasanya dijual di pasar, di apa, awalnya itu kan yang saya dengar ceritanya itu ada yang direntengi. Istilahnya pakai daun pandan ya. Daun pandan itu dikeringkan jadi semacam tali gitu kan, nah, terus direntengi. Dikandul-kandulnya gitu ya? 5 biji, ada 3 biji. Tapi nggak ngempem waktu itu Pak? Enggak ya, lama ya, baru ini ya. Terus kemudian ada lagi suatu ketika itu pakai kalau nggak salah itu pakai gedebok yang dikeringkan. Jadi kulit batangnya pisang itu, ya itu ada yang seperti itu. Terus lagi
Setelah itu pakai daun jati. Daun jati. Dibungkus daun jati itu. Terus Tapi itu kira-kira tahun berapa ya? Waduh, kalau tahunnya itu mungkin ya sekitar tahun 60 70-an mungkin ya. 60-an ya, 60 70-an lah kalau nggak salah. Itu seperti itu. Dengan usia sejak 1929 terus berjalannya waktu, apakah pernah kerupuk kentang ini mengalami masa-masa jatuh? Artinya udah penjualan susah dan lain sebagainya, mungkin bisa. Iya, saya ngelihatnya itu masa-masa susah itu pada saat ini kan melewati masa kemerdekaan berarti ya. Oh iya. Ya, masa susah itu pada saat masa kependudukan Jepang. Ya itu kan otomatis berhenti. Iya. Berhenti dan kerupuk kelenteng ini lokasinya jadi tempat pengungsian. Tempat pengungsian waktu itu. Pengungsian para famili. Oh. Iya, jadi ini kan rumahnya kan rumah kuno ya, kan rumah besar zaman sekali Belanda ya. Di belakang kan juga ada banyak ruangan. Jadi yang famili-famili itu kan pada mengungsi. Mengungsinya di sini. Mengungsi di sini. Terus kemudian zaman G30S juga, karena kan di sebelah timur persis lokasi kerupuk kenteng ini dulunya kan asrama polisi. Asrama polisi. Iya, jadi mereka merasa lebih aman ya. Lebih aman. Jadi mereka itu mengungsi pada saat malam hari. Selesai mereka bekerja, kemudian malam hari mereka tidurnya di sini. Jadi seperti itu. Berarti memang keluarga besar di Bojonegoro. Iya, keluarga besar. Keluarga besar. Terutama yang lebih banyak di Bojonegoro itu kelihatannya dari nenek buyut saya ya. Ya, jadi di belakang-belakang rumah itu masih banyak yang famili. Kalau boleh tahu Pak Anton ini generasi keberapa Pak? Saya generasi keempat. Generasi keempat? Iya, saya generasi. Ada yang bilang bahwasanya di lingkup bisnis, di rentang generasi 1 dan 2, yang 2 ini biasanya agak-agak. Nah, ini kan perlu hal-hal apa sih Pak yang sebenarnya dilakukan sama generasi Pak Anton ini untuk bangkit dan bahkan terus bertahan? Iya, sebetulnya sama dengan hal-hal yang lain, mungkin usaha yang lain juga ya, kita perlu yang namanya inovasi. Kan. Inovasi itu tetap harus kita lakukan ya, untuk bisa membuat lebih baik, lebih menarik, lebih memuaskan konsumen lah. Seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Dan kita akan ke sesi berikutnya Pak. Kita rehat sejenak kawan yang ada di rumah atau dimanapun berada. Tapi di sesi pertama ini saja sudah menarik luar biasa. Bahwasanya usaha yang begitu digelutinya, yang begitu lama sekali, bahkan dari generasi ke generasi, bahkan ini generasi keempat, dan masih bertahan sampai saat ini dengan tadi yang disampaikan perlu adanya inovasi dan juga kreativitas. Pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, Anda masih di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan hari ini masih spesial, kita ngobrolin tentang kerupuk kelenteng yang sudah melegenda sejak 1929 dan hanya ada di Bojonegoro. Ya, dan kita kembali ngobrol bersama Pak Anton. Di beberapa kali saya juga mendengar bahwasanya cita rasa dari kerupuk kelenteng ini masih dijaga betul tahun 1929 sampai sekarang. Kenapa kok sampai harus dijaga itu? Iya, jadi pertanyaan menarik sekali. Jadi sebetulnya tidak ada secara sengaja keinginan kita untuk menjaga ini seperti menjaga rasa dan sebagainya. Tapi kita mengalir ya, membuat seperti resep yang diciptakan ya turun temurun oleh kakek dan nenek buyut saya. Jadi seperti apa pembuatannya, prosesnya seperti apa. Nah itu secara natural, mengalir secara alamiah, itu akhirnya ya terjaga dengan sendirinya. Dan yang unik kalau menurut saya itu bahwa rasa kerupuk kelenteng ini itu tidak ditemui di kerupuk-kerupuk di daerah lain
bisa saya katakan di Indonesia. Di Indonesia. Ya, jadi saya belum pernah menemui bahwa mungkin orang dari Makassar atau orang dari Bali atau orang dari mungkin Bandung mengatakan, oh iya ini sudah ada di daerah saya kerupuk ini. Saya belum pernah, seumuran saya belum pernah menemui seperti itu. Bahkan konsumen sendiri yang menceritakan bahwa kerupuk ini tidak ditemui Pak di tempat lain rasanya, gitu loh. Jadi kalau kami dari kerupuk Klenteng sendiri, kami menyebutnya rasa itu sebagai rasa gurih alami. Gurih alami. Ya, jadi kalau kami boleh mendefinisikan kerupuk Klenteng atau kerupuk abang hijau atau kerupuk Klenteng rasa asli, itu adalah kerupuk legendaris khas Bojonegoro yang diciptakan oleh Tan Tian Lim dan Oi Henyo, yang dibuat 100% tanpa bahan kimia apapun dan memiliki rasa yang unik khas Bojonegoro, yaitu gurih alami. Jadi itu definisinya kerupuk Klenteng. Jadi kalau sekedar warnanya aja sama, warna-warni, tapi artinya itu masih dibuat dengan apa itu namanya penambahan bahan-bahan kimia, mungkin pemekar, pemutih dan sebagainya, ya tidak bisa dikatakan sebagai kerupuk Klenteng. Kerupuk Klenteng itu bukan nama generik, tapi sebuah merek, sebuah brand, iya. Ya, seperti itu. Dan saya juga pernah mendengar bahwasannya kakek buyut Pak Anton ini juga mempunyai cita rasa yang beda antar kakek sama nenek. Oh ya. Mungkin bisa disampaikan, apakah itu mempengaruhi dari rasa kerupuk Klenteng itu sendiri? Wah, kalau mempengaruhi atau tidak saya kurang tahu ya. Karena sang kakek ini kan suka makan makanan Eropa gitu. Iya. Jadi memang menurut penuturan ayah saya, kakek buyut saya ini lebih suka yang berbau-bau Eropa ya, atau Barat lah bisa dikatakan. Jadi apa itu namanya, beliaunya ini kalau mungkin pas lagi ada foto keluarga atau apa pakai jas seperti itu. Terus selera makanan juga begitu. Jadi yang saya dengar beliaunya ini paling senang sebetulnya adalah ini apa itu namanya, semacam seperti beef stick, terus kemudian galang tin, terus kemudian sop merah. Nah itu kan makanan-makanan yang istilahnya western ya, western food ya. Sedangkan nenek buyut saya itu lebih ke lokal. Iya, jadi lebih ke lokal seperti sayur asem, sayur lodeh, kemudian ikan pindang, ya, tahu tempe, ya mungkin sambal terong, penyet-penyetan seperti itu. Jadi ya gimana? Mengkolaborasikan perpaduan ya. Dan lagi uniknya kakek buyut saya ini, kakek buyut saya ini meskipun beliau ini kesukaannya makanan dari Eropa, western food ya. Tapi beliaunya ini menggemari musik Jawa. Musik Jawa, gamelan. Musik gamelan ya. Jadi zaman dulu kakek buyut saya ini punya satu set gamelan, seperangkat gamelan, dan letaknya itu kalau mungkin pemirsa ini pernah mampir ke kerupuk Klenteng itu di pavilion sebelah timur. Pavilion sebelah timur ya, menuju ke pabrik kerupuk Klenteng, menuju ke lokasinya itu. Di situ ada pavilion itu, lah di situ tempatnya, satu set gamelan. Lah gamelan itu dimainkan pada saat punya acara besar. Jadi biasanya mantu ada acara apa gitu, biasanya dipanggil orang untuk main gamelan. Ini unik ini ya. Jadi perpaduan yang benar-benar unik, akulturasi budaya antara Eropa dengan lokal dengan ya klasik Jawa. Nenek buyut saya memakai kebaya loh. Iya, memakai kebaya seperti itu. Luar biasa. Saya sampai nggak bisa ngomong ya sebenarnya. Dan sangat menarik ketika ngobrolin ini. Bahkan disampaikan juga menjaga cita rasanya itu sejak 1929 sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu Pak Anton, apakah dengan menjaga cita rasa ini tapi juga tetap tertutup, ataukah memang terbuka dengan hal-hal yang baru, khususnya tentang penjualan misalnya, marketing,
Apakah juga saat ini kan banyak sekali nih teknologi-teknologi. Apakah juga kerupuk kelenteng ini juga selalu mengikuti tapi tidak mengikuti arus gitu? Iya, jadi untuk pemasaran, jadi pada saat saya mulai terjun secara lebih penuh di kerupuk kelenteng ini, jadi kan saya mulai menginventarisasi permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam kerupuk kelenteng ini yang harus saya benahi. Jadi mulai dari produksi, kemudian pemasaran, administrasi, kemudian branding dan sebagainya itu. Jadi untuk pemasaran, jadi sedikit demi sedikit memang kita sudah mulai melakukan inovasi ya. Jadi didukung dengan teknologi dan keberadaan dari sosial media. Jadi kita untuk pemesanan secara online, jadi misalnya pelanggan, customer ingin membeli, katakanlah tanpa harus datang ke lokasi pabrik kerupuk kelenteng kan bisa lewat aplikasi dari misalnya Gojek atau GoFood atau kemudian ya ojek online yang lain yang ada di Bojonegoro, misalnya COB, Bleber, PKJek dan sebagainya. Wah, jadi kalau menurut saya semua pintu dimasuki ternyata. Jadi sedikit banyak mereka juga ada ini ya, mendapatkan manfaat. Iya, dari keberadaan. Iya, keberadaan ini dengan pemasaran, dengan memanfaatkan ini perkembangan IT. Dan itu. Kalau sudah seperti ini kan tidak hanya di lokal Bojonegoro. Produk ini kan pasti akan bisa dikirim sampai ke luar kota. Iya, betul. Apakah juga diikuti dengan kemasan yang bagus ataukah mungkin ada hal-hal baru Pak yang dilakukan? Iya, jadi mengenai kemasan itu juga jadi concern saya dari awal dalam membenahi apa itu namanya bagian desain untuk packaging, kemasan dan sebagainya. Jadi yang pertama kami lakukan adalah kita memilih material dari kemasannya itu sendiri. Karena yang dijual adalah makanan, jadi kita harus memilih benar-benar food grade ya. Jadi jangan khawatir bahwa kemasan yang kami pakai untuk mengemas kerupuk kelenteng ini adalah memiliki sertifikat MSDS. MSDS? Yes, MSDS itu adalah singkatan dari Material Safety Data Sheet. Oh, jadi keamanan dari bahan pembungkus, bahan packaging kerupuk kelenteng sendiri ini dijamin aman. Karena ada sertifikatnya. Jadi lain kita tidak bisa ngomong dengan, ya tidak tahu ya kalau di luar sana seperti apa, atau mungkin malah artinya itu dari daur ulang dan sebagainya. Jadi kami pastikan bahwa itu tidak ada di kami. Jadi kami menggunakan material yang benar-benar istilahnya food grade, aman untuk membungkus makanan. Seperti itu. Ya, kalau dari itu aman, selain itu Pak, dari bahan baku Pak, apakah juga pernah ada diuji coba untuk kesehatan dan sebagainya? Ya, jadi kalau bahan baku memang kami menggunakan bahan baku yang pertama adalah alami. Jadi kita tidak mau bahwa kerupuk kelenteng itu yang memang dari asalnya memang harus alami seperti itu, kita untuk menimbulkan tampilan yang supaya lebih bagus, lebih ini kita memakai kita mengistilahkan doping ya. Dengan bahan-bahan kimia, mungkin pemekar, tambahan borak, tambahan pemutih dan sebagainya, kita tidak mau. Jadi bagi kami lebih baik tampilannya itu sedikit tidak bagus tapi aman dan sehat daripada kita memakai memakai bahan kimia tapi tampilan kerupuknya jadi bagus, menarik dan sebagainya. Jadi kita ada rasa tanggung jawab. Iya, jadi kita merasa karena ini kan dimakan ya, masuk ke tubuh manusia ya. Kita sendiri kan nggak mau misalnya dibuat seperti itu gitu loh. Jadi kita tetap menjaga seperti itu. Jadi kita mengujikan produk kerupuk kelenteng ini sampai ke Sukovindo dan kemudian Laboratorium Farmasi Universitas Airlangga. Jadi dari situ memang diuji antara lain untuk mengenai bakteri-bakteri Escherichia coli, terus kemudian ada lagi pemakaian formalin, borak dan sebagainya. Kita tidak memakai itu. Pewarnanya pun kita memakai pewarna alami. Jadi tidak memakai istilahnya yang rodamin B, metanil yellow, malasid green, kita tidak memakai sama sekali. Dan itu ada istilahnya hasil uji labnya. Jadi bukan sekedar kita ngomong, tapi ada hasil uji labnya. Nah, ini menarik ya, kawannya ada di rumah. Jadi jangan khawatir, walaupun kesannya itu tradisional, bahkan cita rasanya sampai dari awal 1929 sampai sekarang, ternyata hal-hal kecil ya,
yang mungkin di antara kita juga nggak kepikiran, ternyata sudah benar-benar diperhatikan sama Pak Anton dan juga keluarga. Pak Anton, banyak yang tanya juga tentang harga. Kalau harga sih berapa sih saat ini? Per kilogram atau gimana nih? Per bijian? Enggak. Jadi kalau harga itu kita membaginya itu sebetulnya menjadi 3 kategori besar ya. Jadi kategori yang kantong besar itu kan 1 kilo. 1 kilo. Jadi itu harganya 28.000. Kemudian yang setengah kilo, kantong yang medium, sedang itu 15.000. Terus kemudian ada lagi yang kantong yang kecil 1/4 kilo itu 9.000. Ya, cuman ya kadang ada orang yang, Pak, saya beli 10.000, mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dia mampunya beli 10.000, ya kita tetap jual di 10.000. Terus kemudian, Pak, ini ada kembalian 5.000 dikasih semua deh, ya sudah kita tetap jual di 5.000. Kalau bagi yang reseller ini Pak, yang bakul itu, ya, apakah juga ada harga khusus? Jadi harga khusus memang kita bisa berikan, tapi kita juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Seseorang bisa mendapatkan harga khusus. Artinya kan membuka peluang juga ya, betul, untuk masyarakat yang ingin berusaha. Betul. Daripada mereka memproduksi sendiri, memanfaatkan untuk yang ada di sini. Ya, jadi sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mulai merintis menjadi reseller. Ada yang Madiun, ada yang Surabaya, ada yang Tuban, ada yang Lamongan. Dan tetap namanya Bojonegoro. Kenapa? Namanya tetap Kerupuk Klenteng Bojonegoro. Ya, apakah mereka punya brand sendiri? Kalau saya amati, ada yang punya pengalaman, pernah diberi nama lain, Kerupuk Pelangi, kerupuk apa, malah nggak laku kan? Malah nggak laku. Wah, ini menarik. Ya kawan, kalau kita sudah ngobrolin banyak hal tentang Kerupuk Klenteng, dengan kita dipersilahkan untuk ngobrol di sini, tentunya Pak Anton ini juga ingin memberikan sesuatu untuk para pengusaha yang ada di Bojonegoro khususnya, dan juga umum untuk yang ada di Indonesia, agar Anda juga bisa bangkit dan semangat. Mungkin bisa disampaikan Pak Anton, silahkan. Ya, jadi untuk istilahnya para pelaku pengusaha khususnya di Bojonegoro ya, ini dari pengalaman istilahnya saya sendiri, saya pribadi, saya dengar pengalaman juga dari ayah saya, pengalaman terutama dari kakek dan nenek buyut saya yang menciptakan Kerupuk Klenteng ini, Tan Tian Lim dan Oi Haenil. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan intinya bahwa kita itu dalam menghadapi suatu kegagalan itu kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus mencoba dan mencoba lagi. Ya memang seperti ceritanya Kerupuk Klenteng ini, istilahnya kan sudah, artinya kan mungkin sudah berada di zona yang ya lumayan nyaman lah ya, tidak sampai kekurangan lah, cuman kan mereka kakek nenek buyut saya ini ingin punya istilahnya tingkat ekonomi yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka keluar dari zona nyaman mereka sekarang ini, mereka memulai sesuatu yang baru, mulai membuat usaha yang baru seperti itu. Dah kemudian apa yang didapatkan? Bukannya keberhasilan, bukannya kesuksesan, malah gagal dulu. Gagal pertama kali, mereka akhirnya bangkit, coba lagi, gagal lagi, mereka akhirnya pulang ke kampung halaman, terus mereka merintis mulai dari awal, dari nol. Dari nol. Terus kemudian juga jangan lupa bahwa dibutuhkan ketekunan ya. Nggak bisa simsalabim dalam waktu singkat semuanya jadi, nggak bisa. Jadi semua perlu proses, perlu waktu, dan kita perlu evaluasi. Pada saat kita melakukan sesuatu, dievaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa kekurangannya, apa kemudian saran-saran atau kritikan masukan dari pihak yang lain juga kita perlu perhatikan juga, seperti itu. Dan tetaplah mempunyai semangat untuk juga berinovasi ya. Karena inovasi itu kalau saya mengibaratkan itu apa ya, roh dan detak jantung dari usaha itu sendiri ya. Jadi kalau tanpa inovasi ya kita akan tergilas. Jadi kita harus mengikuti juga. Jadi kalau misalnya itu perkembangan IT, misalnya sosial media dan sebagainya, jadi kita harus mengikuti. Kita harus hadir di sana untuk memberikan informasi, memberikan edukasi, terus kemudian pemasaran juga kita lakukan lewat di sana, mempermudah konsumen untuk mendapatkan Kerupuk Klenteng. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap inovasi. Jadi intinya jangan takut, meskipun gagal, tidak apa-apa, kita tetap harus berusaha bangkit lagi. Karena mungkin saat ini gagal,
besok gagal, lusa gagal, tapi kemudian setelah itu kan bisa jadi kita menuai keberhasilan. Kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita sudah berhenti dulu, gagal sekali berhenti, ya sudah, kita tidak akan bisa menemui yang namanya keberhasilan. Jadi tetaplah tekun. Kalaupun gagal ya kita evaluasi, kita teliti apa yang kurang, apa yang menyebabkan gagal, dan kita perbaiki lagi. Siap, Pak Anton. Ya, itu kawan yang ada di rumah, dari nol, Pak Anton juga sudah menyampaikan banyak hal, bahkan tips tadi. Anda harus mencoba, dan mencoba. Hari ini gagal, besok gagal, lusa gagal, siapa tahu besoknya lagi masih bisa, dan waktulah yang lagi-lagi membuktikan, ya. Pak Anton beserta kakek, nenek, buyut beliau ini juga sudah membuktikan untuk itu semuanya. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Hari ini di sesi berikutnya kita masih ngobrolin tentang kerupuk kelenteng. Dan bicara tentang kerupuk kelenteng, ternyata kami melihat ini tidak sekadar bisnis tentang ekonomi, tentang usaha, tapi di sini mempunyai nilai sejarah. Tadi Pak Anton menyampaikan tahun 1929, itu tentunya di era Belanda. Betul, sampai ke Jepang, bahkan ke kemerdekaan, bahkan reformasi sampai saat ini. Apa sih Pak impian besar dari Pak Anton sebagai generasi keempat ini? Jadi impian besar saya sebetulnya ya keinginan ya, saya itu pengen kerupuk kelenteng rasa asli. Rasa asli. Ini kan kerupuk legendaris khas Bojonegoro, yang sudah ada sejak 1929 itu bisa dinikmati di tempat-tempat yang lebih jauh, bisa menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh. Jadi bisa dikatakan nanti, katakanlah misalnya mungkin di mana Pura Besakeh atau mana di sana mungkin orang bisa menjumpai juga kerupuk kelenteng dijual di sana, di Pulau Komodo. Artinya dari Bojonegoro untuk Indonesia gitu. Nah, keinginan saya seperti itu. Jadi Bojonegoro bisa dikenal lewat ya salah satunya ya kerupuk kelenteng rasa asli ini. Ya, karena banyak dari istilahnya pembeli, konsumen, mereka bilang kerupuk ini tidak ditemui di tempat lain, Pak. Di Jakarta, bahkan di Sidoarjo pun, tempat lahirnya berbagai macam kerupuk, itu rasa yang seperti ini tidak ada. Mereka bilang seperti itu. Jadi di sana ya kerupuk-kerupuk yang umum-umum itu yang ada, tapi yang kerupuk ini tidak ada. Seperti itu. Padahal para pengusaha ini kan biasanya mereka berinovasi dan meninggalkan yang lama. Dan ini malah tidak, ini menjaga terus, dan saya melestarikan. Tidak sekedar makanan, tapi memang ini seperti sebuah apa ya Pak ya, seni yang tidak sekedar makan gitu ya. Iya. Pak, kalau tadi jenengan sampaikan juga bahwasanya di sini cukup banyak yang kerja, bahkan dari tahun ke tahun. Mungkin ada di antara mereka juga mempunyai anak cucu yang kerja di sini juga. Ada. Iya, ada. Mungkin Pak Anton bisa sampaikan ini. Jadi karena kan melihat ini ada jiwa humanis atau mungkin sosialnya yang dipegang juga ternyata di kekeluargaannya mungkin. Iya. Jadi memang dari tenaga kerja itu kami lebih sukanya itu ngambil yang istilahnya itu yang sudah kenal dan ada hubungannya ya. Jadi maksudnya dulu si A katakanlah punya anak, si B ya sudah, kalau anaknya mau kerja di sini dan istilahnya karakternya bagus, kerjanya bagus, ya oke, kita terima di sini. Nah, si B nanti punya anak, si C, kalau mau kerja di sini karakternya bagus, kerjanya bagus, ya juga nggak apa-apa kita kerja di sini. Dan memang itu ada di beberapa karyawan kami memang seperti itu, dari turun temurun. Bahkan yang istilahnya paling lama saat ini yang kerja di tempat saya ini itu sudah bekerja di kerupuk kelenteng rasa asli ini sejak saya umur 7 tahun. 7 tahun? Iya, berarti sudah bekerja ya 36 tahun lah. Jadi tahun. Ya artinya ya sudah seperti keluarga kami sendiri. Luar biasa.
Ya. Seperti itu. Dan kalau di era dulu sebelum kemajuan adanya transportasi yang maju, mereka kan pasti para reseller, para baguin kan menggunakan kendaraan yang memang ala kadarnya, sepeda. Dan saya dengar juga sejak dulu selain tadi sebagai tempat pengungsian, ternyata juga ada di antara mereka yang sampai menginap-nginap di sini. Ya, Apakah betul seperti itu? Iya, iya. Betul sih. Jadi ceritanya itu yang dari jauh-jauh, itu yang seperti yang dari Montong itu ya. Jadi mereka itu kalau membeli kerupuk kan naik sepeda, dan perjalanan dari sana itu kan lama ya. Jadi menurut cerita ayah saya itu mereka sampai di sini tuh biasanya itu menjelang sore. Nah kalau menjelang sore kan otomatis menggoreng kerupuknya kan sudah selesai. Sudah selesai. Nah cuman sama nenek buyut saya tetap mereka itu diterima, disediakan tempat khusus untuk mereka bisa menginap. Jadi ada 3-4 orang. Nah, kemudian mereka disediakan ya tempat untuk menginap yang sederhana ya tentunya ya. Terus kemudian untuk makannya juga disediakan sama nenek buyut saya. Ya. Jadi artinya kan menjaga hubungan mitra gitu ya. Jadi sebetulnya kalau masalah itu bukan masalah unsur bisnis ya, tapi kita lebih kerasa ya kita sesama manusia harus gimana lah memperlakukan ini secara ini. Jadi kita buatkan makan ya. Jadi kan waktu itu kan kalau nggak salah untuk di rumah ini kan juga ada yang bagian masak, bagian dapur. Jadi nenek buyut saya itu ya itu coba dibuatkan makan untuk siapa, si A, si B, si C, buatkan makan apa itu nanti untuk malam dan juga besok pagi. Karena mereka kan pulangnya besok pagi. Nah setelah mereka besok itu kerupuknya digoreng, kemudian diisi lah, kemudian mereka bisa pulang kembali. Jadi ada selain cerita bisnis juga ada cerita-cerita humanis seperti itu. Dan yang menarik lagi saya lupa mengenai yang tenaga kerja itu. Jadi kalau dulu di tempat kami kerupuk kelenteng di belakang itu kan banyak ya, banyak karyawan-karyawan yang dari luar daerah yang sampai menginap di tempat kami di belakang. Jadi banyak, karena banyak. Jadi kalau seingat saya waktu kecil itu jadi seperti kampung kecil. Kampung kecil. Iya, kampung kecil. Jadi ada yang mereka sekeluarga bekerja di sini. Jadi ada yang bapaknya, ibunya, kemudian adiknya, iparnya artinya. Dan bahkan ada yang mungkin anak-anaknya saling ini Pak, jatuh cinta di sini. Nah iya, makanya saya lupa. Tadi kan ada disinggung masalah humanis ya. Itu kan masalah humanis juga itu. Jadi akhirnya ada yang jatuh cinta dan akhirnya menikah dan akhirnya punya anak dan sampai sekarang pun masih meskipun tidak bekerja di tempat kami ya, tapi mereka masih kadang-kadang masih berhubungan lah dengan mereka. Dan ini salah satu kemasan yang ada di kerupuk kelenteng. Ini sejak kapan Pak? Desain seperti ini? Ya, jadi sejak saya menghandle kerupuk kelenteng ini. Ya kita buat desain yang ya pertama kan harus unik ya. Unik. Kemudian kita yang menarik juga gitu yang karena ini kan sebagai identitas. Nah, jadi di sini kan ada logonya kerupuk kelenteng rasa asli. Ini ada kelentengnya. Ini sejak 1929. Terus kemudian ini kita juga punya tagline kan sejak dulu disuka karena rasa. Jadi kita lebih menomorsatukan rasa. Iya, rasa tetap nomor satu. Dan harus nomor satu. Bentuk juga masih sama Pak? Masih sama, bentuk masih sama. Menarik. Iya. Bentuk sama. Nah, ini ada alamat. Ya, kemudian ini ada alamat Jaksa Agung Suprapto 132 Timur Kelenteng, Bojonegoro, Jawa Timur. Kemudian ada nomor kontaknya. Terus kemudian ini kita ada webnya. Website juga ada. Iya, ada websitenya. Jadi bisa kunjungi ya, kawan-kawan yang ada di rumah. Anda bisa kunjungi di www.kerupukkelenteng rasasli.com. Nah, Anda bisa kunjungi di sana dan ini sudah ada Depkes RI, PRT. Nah, ini sudah lengkap dan ingat yang asli seperti ini. Iya, asli seperti ini. Makanya kan kita tulis di sini juga kan awas produk tiruan. Ingat itu ya. Jadi ada gambar kelenteng di sini. Tapi kalau warna memang merah ataukah ada warna lain, Pak? Nah, untuk kemasan yang 1 kilo itu kita pakai warna merah.
Terus kemasan yang yang setengah kilo kita pakai warna coklat. Warna coklat. Iya, kebetulan kita nggak bawa di sini. Terus kemudian yang kemasan yang 1/4 kilo kita pakai hijau ya. Jadi kalau hijau itu kan identitas bahwa dia 1/4 kilo. Jadi orang supaya mengingatnya mudah. Nggak usah. Sama ya. Kemarin dikasih temen ya, itu loh yang capnya warnanya hijau. Oh iya, 1/4. Oh yang merah. Oh iya, berarti 1 kilo. 1 kilo. Iya. Dan ada tulisannya sini ya. Tan Cian Lim. Ini kalau Liga Jawa agak susah. Ya? Untuk mengenang. Untuk mengenang. Ini nenek ya berarti ya? Kakek buyut. Kakek buyut ya? Iya, kakek buyut. Oke. Untuk mengenang beliau sebagai perintis kerupuk kelenteng rasa asli. Tadi, waduh, jatuh bangunnya beliau, ternyata beliau ini juga mau belajar sampai ke Sidoarjo, terus mencoba bersama teman-teman gagal, membuat usaha lain juga gagal, akhirnya pulang lagi, membuat dari nol, dan akhirnya muncul sampai saat ini, sampai 4 generasi. Khas Bojonegoro ini atasnya. Nah, ini atasnya kan ada khas Bojonegoro. Iya. Kalau di dunia bisnis, ini kan mungkin ada juga di antara kita yang pengennya, ada titik bosan nggak Pak? Apakah ada titik bosan terus ingin memunculkan inovasi baru, produk yang kerupuk tapi dengan bentuk yang lain? Ya, pemikiran itu tentunya ada, pemikiran itu. Cuman ya kita memang concern utamanya ini kita membenahi kerupuk kelenteng ini dulu. Ya, karena kerupuk kelenteng ini kan seperti yang tadi saya bilang, saya kan ya istilahnya punya keinginan lah membawa kerupuk kelenteng ini bisa menjangkau lebih jauh. Dan tetap mengangkat nama Bojonegoro. Iya, tetap membawa nama Bojonegoro. Bagi saya supaya Bojonegoro itu tidak hanya dikenal karena minyak ya. Iya. Kalau dulu zaman dulu kan kayu jati. Kalau dulu kan kayu jati, tembakau. Nah sekarang kan minyak lah. Harapan kami kan pengennya juga kerupuk kelenteng ini kan bisa. Soalnya begini, kalau dari pengalaman saya dan teman-teman, kalau kita berkunjung ke suatu tempat biasanya kan kulinernya apa ini, oleh-olehnya apa ini, nah seperti itu. Jadi sesuatu, kalau kita bisa menghadirkan sesuatu yang khas di daerah itu, yang tidak ditemui di tempat lain, itu akan menjadi sesuatu yang berkesan bagi saya. Nah, seperti itu. Lah kan kerupuk kelenteng ini kan juga tidak ditemui di tempat lain. Betul. Seperti itu. Meskipun kita di Surabaya di mana? Ciri di Bojonegoro tentunya ya. Iya. Oke, kawan, kita sudah cukup banyak menghadirkan dan semoga memberikan jawaban, bahkan menginspirasi untuk Anda semuanya untuk tidak harus membuat kerupuk, tapi Anda mungkin bisa mengambil sisi positif, yakni semangat dari Pak Anton dan juga keluarga beliau, hingga waktulah yang telah membuktikan dari 92 tahun Pak ya, 91. Hampir 92. Nanti Maret ya? Iya, bulan Maret ulang tahun. 92 tahun. Luar biasa. Tapi yang kami dapatkan di obrolan hari ini tidak sekedar bisnis, tapi di situ muncul banyak hal yang bisa diwujudkan, baik itu sisi humanis atau mungkin sosial yang tinggi, memanusiakan manusia, bahkan mitra beliau, para pekerja, dan yang paling penting yakni bagaimana masyarakat ini bisa menikmati produk yang asli Bojonegoro. Dan semoga saja ke depan Anda yang kalau ke Bojonegoro jangan sampai melupakan untuk mampir ke kerupuk kelenteng Tan Cian Lim. Ya, disinilah Anda akan merasakan kekuatan tidak hanya makan, tapi sesuatu yang beda di sini. Karena ya inilah untuk Anda semuanya. Ya, terima kasih. Saya beserta kru dari nol mengucapkan banyak terima kasih Pak Anton atas waktunya. Semoga sukses dan berkah untuk kita semuanya, khususnya impian-impian Pak Anton untuk melebarkan sayapnya kerupuk kelenteng ke seluruh Indonesia. Terima kasih, dari nol menjadi lebih baik.